guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Jos by. Perkenalkan, gua Bebeng Badru Zaman alias Socul, perwakilan dari Jos Adventure. Kali ini kita akan berbincang-bincang kolaborasi dengan Banten Heritage yang akan diwakili oleh pimpinan kita, bukan diwakili ya, tapi pembicaranya adalah pimpinan kita, yaitu Bapak Heru Herbowo alias yang kerap disapa dengan Rajes. Oke, check it out. Kembali lagi di konten kesayangan kita, konten bincang-bincang bareng Jos Adventure. Selamat datang Bang Jos. Oke, ini Kak Jos aja panggilnya ya, karena nama lapangan ini kan Kak Jos. Teman-teman, hari ini insya Allah kita akan bincang-bincang lebih detail bersama Kak Jos Adventure tentang pengalaman-pengalaman beliau saat mendaki ya. Sekalian pertama kenalin dulu lah gitu Kak Jos, gitu kan Kak Heru ya, dari nama terus juga apa sih maksud dari Jos Adventure ini ke teman-teman yang sedang menonton tayangan ini. Silakan Kak Jos. Oke, terima kasih. Sebelumnya untuk perkenalan awal dari Jos Adventure, sebelum kita lebih jauh, yang mana saya perkenalkan nama dulu, yang itu nama asli itu Heru Herbowo. Jadi ada blasteran Jawa Sunda. Wah, perpaduan ya. Perpaduan Jawa Sunda. Nah, dilanjutkan oleh saya sendiri dengan adanya tim yang menjadikan sebuah nama Jos ini menjadi satu kesatuan kegiatan, yang mana kita adanya satu komunitas yang diambil dari kata Jos. Kita menjadikan Jos Adventure. Jadi perpaduan anak-anak petualang gitu. Perpaduan anak-anak petualang. Anak-anak petualang. Gitu. Petualangannya ini di mana aja? Maksudnya ini Kak Jos. Kalau untuk Jos Adventure sendiri ini belum tua, yang mana kegiatan dari terbentuknya Jos Adventure tahun 2017. Tapi lebih spesifik, ini kawan-kawan dari Jos Adventure ke wilayah mana kan? Gunung, laut, sungai atau yang mana ini? Nah, terbentuknya dari Jos Adventure sendiri ini kecintaan terhadap pendakian sebetulnya. Awal terbentuknya. Nah, dengan berjalannya waktu, kegiatan-kegiatan kita yang sudah mulai tercium ya oleh masyarakat, kita lebih mengembangkan untuk kegiatan lainnya, dan kita malah lebih adanya satu jalur kegiatan yang membuka prestasi. Untuk Jos Adventure sendiri ini kita terbuka untuk pembinaan istilahnya kegiatan adventure ini. Malah sering kita ajak teman-teman untuk ikut dalam kegiatan kita. Cuma dari bagian keorganisasian kita sendiri ini kita dibatas dulu untuk apa? Memfokuskan dulu kegiatan yang benar-benar kita tuju. Nanti ketika sudah berhasil, sudah menjadi kepercayaan masyarakat juga, kita rencana mau open juga. Kita akan ada kegiatan yang untuk menjadi satu anggota Jos Adventure. Itu sebuah visi untuk kegiatan, merencanakan. Kita pakai rumah sendiri menjadikan satu base camp gitu ya. Base camp untuk tempat kita ngobrol, tukar pikiran itu di wilayah Tambak Baya di Cibadak. Ada base camp Jos Adventure di sana. Ada ya. Gitu. Ngomong-ngomong, kalau boleh tahu di Tambak Baya itu selain jadi base camp ada juga ya kedai kopi. Ada. Boleh cerita dikit tentang dibentuknya kedai kopi Jos Kopi kalau nggak salah. Ya, Jos Kopi juga ya, dari kalimat kata Jos sendiri juga. Sama juga ya. Sama juga. Jos juga ya. Jadi satu brand, satu merek yang untuk gampang dikenal oleh masyarakat, dengan singkat, dengan mudah diingat, Jos katanya kan. Boleh. Gitu simpel ya? Simpel ya. Gitu. Kalau nggak salah juga kopi lokal ya? Kopi lokal.
kopi lokal yang kita istilahnya pasarkan ya. Bestseller itu apa? Untuk Max Havelaar ya. Wah. Max Havelaar. Lebak sekali ya, Lebak Max sekali. Havelaar. Nah, ini nih kita sudah mulai pada pertanyaan yang agak nyerempet-nyerempet dengan basic dari Jos Adventure yang petualangan oke, termasuk kan tadi Kak Jos ini sering ngomong masalah pendakian. Pendakian. Iya. Ini kan rata-rata yang perlu disampaikan informasi oleh Kak Jos khususnya selaku komunitas Jos Adventure wilayah pendakian. Ini yang harus disampaikan informasi untuk biasanya ada pendaki-pendaki pemula. Betul. Apa aja tuh kiat-kiatnya, dari mulai misalkan harus persiapan logistik, atau Betul. misalkan kondisi kesehatan dianya yang mau mendaki. Hmm. Rata-rata punten ya Kang. Iya. Ya Kak Jos ini ya. Biasanya kan demi mengejar Instastory, Nah. mereka kadang mengabaikan hal-hal yang harus mereka mengerti masalah Betul. edukasi naik gunung atau trekking itu ya. Betul, betul. Boleh lah diceritain tuh. Ya, Yang harus dipersiapkan apa, atau misalkan standar SOP dari teman-teman pendaki itu minimal berapa orang, nanti dijelaskan sama Boleh ya. Boleh. Kegiatan pendakian kan tadi kita mengacunya terhadap apa sih kegiatan mendaki gunung ini? Apakah kita hanya mencari eksistensi saja, ataukah kita adanya penelitian khusus? Betul. Nah, yang perlu diperhatikan ya minimal untuk kegiatan mendaki itu dari personil ya, Betul. dari personil. Kalau belum pernah sama sekali ya minimal 3 orang lah. Paling minim yang 3 orang. 3 ya. orang. Kenapa 3 orang? Ya, ini menjadi satu pertanyaan. Timbul pertanyaan juga dari teman-teman Nah. nih, khususnya untuk para 3 pendaki orang pemula. ini apakah ceweknya 2, cowoknya 1 gitu kan? Boleh juga tuh ke sana Kak Jos. Nanti apakah yang cowoknya 2 atau Ceweknya ceweknya satu. 1 ataukah cewek semua bisa enggak gitu. Nah, ini yang dasar saja kita. Jangan dulu terlalu jauh untuk minimal 3 orang itu tadi. Khawatir kita di satu perjalanan ada insiden kejadian yang tidak diinginkan. Kenapa? Yang satu contoh ini bisa menjaga si korban tersebut, yang satu bisa mencari informasi. Ya, contoh kalau 2 orang resikonya sudah terlihat. Betul. Ada insiden kejadian tidak bisa jalan. Siapa yang mau nungguin dia? Tidak ada. Tidak ada. Ditinggal Tinggal untuk sendiri. mencari informasi sendiri. Nah, apakah ini Terjamin, ya? terjamin? Nah, ini resikonya lebih tinggi. Sana ya. Itu. Selain masalah persiapan personil juga, Betul. apalagi yang mesti diperhatikan oleh para pendaki pemula? Untuk personilan tadi, terus ketika banyak personil, nah itu juga perlu adanya pembagian tugas. Dari Jos Adventure sendiri, contoh kalau kita membawa tamu di open trip kita ya, adanya kita di open trip kita ini dibagi tugas. Ada yang bagian dari, contoh kita punya 10 peserta. Nah, dari 10 peserta ini 1 orang harus megang berapa orang, itu yang perlu Jadi diperhatikan. masing-masing punya Masing-masing pegangan ada, juga. ya. Ada tugas-tugas khusus Ada ya? tugas khusus. Contoh yang menjadi leadernya siapa, gitu kan? Yang menjadi sweepingnya siapa, itu yang perlu diperhatikan. Itu bahasa-bahasa gitu juga. Ya, selain nanti dikasih tahu sama Kak Jos, silakan teman-teman yang nonton tayangan ini juga sambil searching lah, googling ya. Dari pengertian-pengertian dari bahasa-bahasa ini nih, para pendaki nih, gitu kan. Kemudian lanjut lagi, setelah personil adanya kesiapan ya. Kesiapan kita minimal pengetahuan dulu lah. Pengetahuan dulu. Jangan dulu kita harus seperti ini. Kita cari dulu referensi ya. Itu dulu. Contoh kita mau ke Gunung A, kita cari dulu informasinya. Minimal kondisi cuaca, kondisi kondisi di sana seperti apa, jalur juga ya? jalurnya seperti apa, yang Yang mesti perlu diperhatikan diperhatikan ya. seperti apa. Nah itu Benar-benar. Jadi teman-teman, buat para pendaki pemula ini harus banyak-banyak cari informasi. informasi dulu. Betul ya? Iya. Minimal diantar sama yang pengalaman. Pengalaman harus Pengalaman ya. ya. Pengalaman Harus ada. tapi juga punya pengetahuan. Pengetahuan juga. Bukan hanya sekedar punya pengalaman. juga. Betul.
Itu. Terus, Kak Jos? Kemudian setelahnya adanya informasi, kita mencari referensi juga dari persiapan fisik kita, dari kondisi badan kita, adanya personil, adanya pengetahuan dan kondisi tubuh juga, kita lanjut ke peralatan. Ini yang lebih diperhatikan juga. Tapi jangan sampai dari segi peralatan ini menjadi adu gengsi ya, adu gengsi. Alatnya harus mahal, harus bagus, harus Branded apa? itu ya? Ya, tapi tidak tahu fungsinya ya. Asal pakai dan asal gagah gitu ya. Penting saya naik aja. Yang penting saya naik dengan alat-alat yang gagah. Nah, minimal kita harus tahu dulu. Dari kondisi contoh kayak pakaian yang harus dipakai itu pakaian seperti apa. Ini banyak sekali ternyata informasi yang harus diperhatikan oleh para Betul. pendaki pemula. Betul, Selain betul. kesiapan tadi itu logistik, Betul. terus juga kesiapan kesehatan juga ya Kak Jos ya, itu yang Iya. paling penting. Terus juga jangan tadi itu, jangan asal sekedar punya brand Nah, betul ya, yang bermerek, Ah. terus dia tidak tahu fungsi dan kegunaannya, Ah. asal naik saja. Ternyata harus juga dikawal oleh orang yang berpengalaman dan berpengetahuan juga Kak Jos ya. Betul, Itu yang ya. paling penting ya. Itu. Itu ya. Oke, ini Kak Jos. Ini sudah tadi mengerucut pertanyaannya, jawabannya juga sudah mulai mengerucut. Oke, saya akan kembali pertanyaan ke Jos Adventure. Iya, siap. Kak Jos dengar-dengar sudah punya prestasi nih. Ya, Apa itu prestasi ini? prestasi di bidang khususnya pembinaan kita. Pembinaan. Ya, tadi bicara soal prestasi kita dari pembinaan, ya kita dulu lah yang harus adanya kekuatan untuk menjadi satu kepercayaan, kepercayaan masyarakat juga. Contoh kita di Jos Adventure, alhamdulillah dari kegiatan pendakian kita sudah menjadi profesi pemandu yang sudah bersertifikasi. Ya, dari 5 orang, alhamdulillah sudah 4 orang yang kemarin sudah ikut sertifikasi dan alhamdulillah lulus semua. Tinggal total berapa orang lagi? Satu orang Satu lagi orang lagi yang yang dari Jos Adventure, bersertifikasi. betul. Itu. Jadi secara ini secara keilmuan, Ya. pengetahuan dan lain sebagainya, komunitas Jos Adventure ini bukan kaleng-kaleng. Iya, jelas kan Kak Jos? Iya, iya. Maksudnya berisi loh gitu Kak Iya, Jos. insya Allah Bahwa berisi. untuk membina para pendaki dan lain sebagainya, teman-teman sudah bersertifikat. Daripada itu, dari pembinaan ke contoh anak SMA, anak SMK ya. Nah, kita juga penguatan pelatihan sebelumnya. Contoh yang sudah kita jalankan dari kegiatan pembinaan Jos Adventure, adanya kegiatan orienteering. Itu alhamdulillah kita sudah prestasi di bidang itu. Luar ya. biasa ini, Kemarin Kak. sudah mencetak juga juara 3 tingkat nasional, alhamdulillah. Itu. Nih. Waduh, luar biasa ini Kak Jos. Jadi selain Jos Adventure ini komunitas yang sudah berprestasi tentunya, terus teman-teman juga dibekali oleh sertifikasi. Sertifikasi ini bukan hanya sekedar sertifikasi. Kayak macam tadi kan ada open trip tuh Kak Ya. Jos. Nah ini menarik juga untuk dibahas Kak Betul, Jos. betul. Bagaimana untuk membuka open trip? Apa masih laku di masa pandemi ini Kak Jos? Nah, untuk open trip ya, untuk open trip kita tetap profesional, ketika itu menjadi satu profesi kegiatan kita ya, khususnya di pendakian, kita selalu membuka kegiatan open trip. Dan pada masa pandemi ini alhamdulillah untuk Taman Nasional juga sudah ada beberapa yang buka, kita sudah membuka lagi. Dan rencana kita di bulan Oktober juga mau berangkat ke Rinjani. Sudah buat tamu? Alhamdulillah sudah masuk itu 10 orang ya, 10 orang. 10 orang. Nah, kenapa kita berani gitu ya? Tadi dari hasil kegiatan belajar kita untuk ke Rinjani itu seperti apa, kita belajar dulu sebelum kita membawa tamu. Adanya referensi, Jadi menganalisa wilayah dulu, cuaca juga ya. peraturan apa saja di masa pandemi ini, Betul. alhamdulillah sudah kita pelajari. Pelajari. Nah, tadi kegiatan tip kita apa? Hmm. Apa hanya mencari satu keuntungan saja? Itu margin. Apakah kita mencari kepuasan mendaki saja? Nah, di istilah dari Jos Adventure ini,
untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Ya contoh pengetahuan kewilayahan mulai perjalanan kita dari contoh Rangkas Bitung nyampe Lombok. Kita akan berikan informasi. Ini loh yang namanya Lombok, misalnya dari Lombok ini apa aja, dari mulai kebudayaan, dari mulai tempat wisatanya. Jadi ada pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan oleh teman-teman Betul. yang lain Iya. yang ikut open trip ini. Iya betul. Jadi bukan hanya sekedar mengejar margin itu, keuntungan, Iya, bukan. keuntungan, bukan. Keren ini. Jadi Kan biasanya gini Kak Jos, punten ya, apa namanya? Biasanya rata-rata yang membuka open trip itu hanya mengejar margin saja. Biasanya keuntungan saja, tanpa ada tambahan-tambahan yang lain. Betul. Artinya ada informasi untuk mengisi waktu ketika perjalanan menuju lokasi. betul. Biasanya kan yang punten ya, kalau yang ngejar margin aja nggak diisi apa-apa. Tapi Iya, iya. untuk Jos ini diisi Diisi, pengetahuan-pengetahuan diisi. seperti Iya. itu. Kita akan memberikan informasi juga dari, apalagi khususnya, maaf, meskipun mereka sudah menjadi pendaki yang lebih profesional ataupun lebih awal ataupun lebih gagah ya, tapi kita tetap memberikan satu arahan, sharing untuk berbagi, untuk kesiapan tadi dari alat untuk kerinjani kita arahkan, alat yang perlu dibawa kita arahkan, terus kemudian kondisi logistik untuk kesiapan kerinjani kita arahkan. Jadi tidak masing-masing. Tidak masing-masing. Tidak masing-masing. Jadi ada aja ya, maksudnya selingan-selingan diskusi dan lain sebagainya. Betul, yang kita diajak terbuka dulu, diajak terbuka untuk diskusi. Kalau untuk penentuan biasanya harga open trip itu emang dikelola oleh komunitas itu sendiri, atau biasanya ada aturan-aturan khusus dari para komunitas? Kalau untuk harga ya, untuk harga sendiri ini yang agak-agak lebih khawatir ya, khawatir jadi negatif thinking dari para penggiat dunia petualangan ya. Untuk harga sendiri kita lebih terfokuskan pada fasilitas lah ya, fasilitas yang didapat. Ketika itu emang kita buka harga mahal, ya jelas lebih adanya kepuasan yang diterima. Harus ada kepuasan yang diterima. Diterima. Jelas kan? Contohnya bukan kepuasan kita membedakan dengan harga yang murah, bukan. Lebih ke fasilitas yang ditambahkan, tempat wisata yang ditambahkan, dari ya lebih diperbanyak, dari perjalanan transportasi yang dikelaskan, itu aja sebetulnya. Ada pilihan. Varian harga yang eksklusif kah? Gitu. Kesanggupannya di mana? Nah, kesanggupannya gimana gitu. Kalau yang ditawarkan oleh Jos Adventure ini apa namanya, untuk open trip ini ada asuransinya? Untuk asuransi sendiri kita ada dengan pihak travelnya. Pihak travel. Pihak travel. Kalau untuk kita kesiapan perjalanan, kita koordinasi dulu dengan pihak travelnya. Travel itu. Iya. Jadi sudah diasuransikan. Ya, sudah itu yang menjamin juga kan. Iya, Selain dari betul. harga, terus juga kan keselamatan, Betul. terus apa yang diterima oleh para ini? Nah, itu yang lebih banyak pertanyaan juga dari konsumen. Jaminannya kita dapat Jaminan. apa nih dengan harga segini? Ya, gitu betul. kan biasanya. Selain asuransi perjalanan, ya jelas untuk asuransi kita ke tempat wisata itu sudah diperhatikan ya, sudah diperhatikan. Dan kita juga sudah komunikasi lebih awal dengan yang di sana. Itu. Oh, oke. Teman-teman, ini menarik untuk kita ulas lebih lanjut. Ini sudah mulai proses pendakian nih. Siap. Ini jadi pertanyaan saya pribadi sih sebenarnya. Apa sih yang dicari naik-naik gunung itu, Kak Jos? Sebetulnya apa sih naik gunung gitu kan ya? Kalau bicara tentang mencari satu keindahan, masuk. Ya persepsi diri lah. Persepsi diri. Kalau utama waktu bercandaan awal kalimat yang timbul di saya itu, gimana caranya saya supaya bisa keliling Indonesia awalnya. Itu ya. Apa namanya, keinginan Obsesi bisa jadi ya, obsesi dari Kak Jos ini ya. Awalnya itu.
ketika itu menjadi satu obsesi kita dan akhirnya tersampaikan, nah kita menemukan setelah kita melakukan itu aja sebetulnya Obsesi itu. obsesinya. Nanti akan terasa ke diri masing-masing yang didapat ketika kita mendaki itu. Ada yang nyesel juga, ada. Kesel ya. Ada. Atau kayak mencari tantangan Ada. aja ya. Iya. Tergantung gimana orang-orang yang daki aja Betul. tujuannya itu apa ya. Tujuannya. Ya kan? Ya, tadi kalau dari Jos Adventure sendiri kita menyatukan satu persepsi. Itu. Ini loh tujuan dari pendakian ini, bukan hanya kita mengejar satu puncak saja, bukan hanya kita mengejar keindahan saja, tapi ada pelajaran yang didapat. Khusus untuk Jos Adventure tadi itu ya, mengedukasi ya. Mengedukasi dari kegiatan pendakian tersebut. Kalau nanti saya bilang kegiatan mendaki gunung akan mendapatkan ini, nah nanti abangnya naik tapi nggak mendapatkan, kan nyesel juga. Oh, iya. Nah itu ya. Betul. Itu ya, jadi yang Jadi khawatir. silahkan itu Mah ya. Yang penting tadi itu tujuannya yang benar. Iya, Ya kan? betul. Oke Kak Jos, ini dari awal sampai akhir kita kan ini pembicaraannya lumayan menarik dan asik, khususnya banyak informasi nanti yang akan diserap oleh teman-teman, khususnya untuk para pendaki pemula, ya kan? Siap. Nah, ini tinggal kesimpulan dari Kak Jos, kesimpulan atau saran-saran Ya. untuk para pendaki pemula apa aja yang harus diperhatikan. Oke, baiklah ya. Terima kasih sudah memberikan satu pembicaraan mengenai untuk Jos Adventure juga, yang mana kita tarik kesimpulan lah ya, bahwasanya untuk khususnya para pendaki baik pemula ataupun yang sudah berpengalaman, kita tetap harus memperhatikan banyak beberapa yang harus diperhatikan, yaitu mulai dari informasi, ya, kesiapan fisik dari segi peralatan, perlengkapan, kemudian kesiapan yang benar-benar matang ya untuk kita menuju satu kegiatan pendakian tersebut. Itu aja dasarnya dulu. Untuk lebih lanjutnya nanti kita akan ketemu di sesi selanjutnya. Tentunya dengan obrolan-obrolan yang lebih menarik lagi ya, Insya untuk Allah. pendakian dan lain sebagainya. Iya. Terima kasih nih Kak Jos sudah berkenan hadir di studio kita. Siap. Di episode selanjutnya kita akan lebih membahas lagi kayak macam perencanaan, khawatir ada bahaya dan lain sebagainya, pertolongan pertama. Betul. Ada insiden-insiden, nanti kita akan ulas di Banyak episode ya. Kak Jos, ya. Terima kasih, ini Oke. waktunya Kak Jos. Siap. Semoga kita bertemu di lain waktu. Amin. Terima kasih teman-teman yang sedang menonton tayangan ini. Alhamdulillah dari awal sampai akhir kita sudah bincang-bincang bareng Kak Jos Adventure tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh para pendaki pemula gitu kan. Nanti kita akan ulas kembali di episode selanjutnya bareng Kak Jos juga mengenai hal-hal yang menarik di gunung atau di pendakian atau hal-hal yang lain yang nanti akan jadi bahan informasi untuk para teman-teman yang sedang menonton tayangan ini. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa ya, subscribe teman-teman, gratis ya. Rajin sodako, di like, dibagikan ke WhatsApp keluarga, WhatsApp teman, WhatsApp mantan, sebanyak-banyaknya, banyakin sodako, gitu kan ya. Sepakat. Supaya apa? Supaya channel ini terus berkembang. Amin ya. Amin. Kak Jos, ya. Amin. Semangat. Nah, untuk memajukan kebudayaan dan peradaban. Saya dengan Kak Jos di sini mohon undur diri teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.